Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah atas qadarullah kita bisa hadir kembali di masjid yang dicintai ini untuk thalabul ilmi, dan kita bisa hadir tentunya karena pertolongan Allah, karena kita yakin betul bahwa tanpa pertolongan Allah kita ini lemah, kita ini enggak berdaya. Dan betapapun kita mau, ya sangat ingin untuk hadir di masjid, kalau Allah tidak menghendaki juga tidak akan terjadi. Karenanya dengan bisanya, dengan dihadirkannya kita ke masjid ini, mari sama-sama kita syukuri, dan sebagai wujud syukur kita, mari kita manfaatkan waktu ini, waktu yang sangat banyak untuk benar-benar konsentrasi, kita berkhidmat, ya jangan sampai ada hal-hal yang lago, ya hal-hal yang sia-sia. Para ikhwan akhwat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ke-71, ya, masih di babut tawadhu'i wa khafdil janahi lil mu'minin. Bab tentang tawadu dan merendahkan sayap atau hormat kepada orang-orang yang beriman. Beberapa ayat sudah kita telaah, ya, dan tadi juga terakhir Al-Hujurat, ya. Dan di kitab ini Al-Hujurat juga disebut ayat yang ke-13, ya. Tadi kita baca sampai 14, ya, Pak. Sebelum kita lanjutkan, ya, hadisnya, sekarang tinggal hadis ke berapa, Pak? Ya, hadis ketiga dari belakang, ya. Hadis ketiga dari belakang. Kalau saya hadis ke-609. Sebelum masuk ke hadis yang ke-3 dari belakang ini, atau ke-609, karena tadi dibaca Qur'annya surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Nah, kita murojaah lagi ayat yang ke-13-nya. Coba kita baca bersama, Pak, ayat 13-nya. Di kitabnya ada di situ, ya. Ayat 13, ya. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya, shadaqallahul adzim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti kita semua tersapa dengan ayat ini karena kita bangsa manusia, ya, anas, ya. Dan di Quran kita sering jumpai yang maknanya manusia selain anas apa? Al-insan, bashar, ya. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, telah menciptakan kalian, ya. Khalaqa itu asalnya adalah
orang-orang Arab dulu menggunakan untuk mencipta, ya, untuk membuat pakaian, ya. Kalau tukang jahit gitu, ketika ada pesanan orang bikin baju celana biar pas, nah itu diukur. Jadi kholaqah itu ciptaan sesuai dengan ukuran, ciptaan sesuai dengan ukuran. Makanya Allah ciptakan jagat raya ini tidak ada ketimpangan, ya, tidak ada ketimpangan, ya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk juga ayat kedua. Khalaqnakum, kami ciptakan kalian min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa unsa, dan perempuan, ya. Jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami ciptakan kalian syu'uban, bersuku-suku, wa qabail, dan berbangsa-bangsa. Syu'uban berbangsa-bangsa mestinya, ya. Qabail baru bersuku-suku. Qabilah itu kan li ta'arafu, untuk saling kenal mengenal, ya, untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, ya, akroma ini bentuk tafdil, ya, isim tafdil. Jadi kata benda yang mengandung arti lebih, seperti akbar gitu, ya, yang paling besar atau maha besar. Aksar, paling banyak gitu, ya. Yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah, adalah atqakum, yang paling takwa. Jadi ada takwa. Nah, yang paling takwa itulah yang paling mulia. Innallaha alimun khabir, sehingga Allah itu maha mengetahui lagi maha mengenal, atau maha tahu tentang detail apa saja yang dilakukan oleh makhluknya. Ini jadi ayat, ya, yang secara globalnya adalah memberikan penjelasan pada kita bahwa siapapun kita di hadapan Allah itu sama, ya, sama. Nah, jadi kalau selama ini kita mungkin secara diskriminasi memandang manusia, ya, kalau pejabat disanjung-sanjung, diperlakukan secara berlebihan gitu, ya. Nah, di sisi Allah tidak ada itu, ya, tidak ada istilah diskriminasi. Semua manusia itu sama. Yang membedakan takwa. Takwa itulah, dan takwa itu bisa disandang oleh siapapun, ya. Jadi takwa itu bisa disandang oleh siapapun, mau kalangan rakyat biasa, pejabat, orang alim, orang awam, ya, apapun profesinya, mau petani, mau pedagang, semua bisa meraih takwa. Ini jadi inilah yang suka beda, ya, manusia dalam mengukur satu status sosial biasanya. Nah, di sisi Allah status sosial seorang itu tidak membuat atau menjadikannya menjadi mulia kalau tanpa disertai dengan takwa. Baik para ikhwan, ini sebagai akhwat murojaah saja. Kita langsung ke hadisnya sekarang, ya, nomor 3 dari akhir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul nomor 3 dari akhir, ya, Pak? Ya, nomor 3 dari akhir, ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma ba'asallahu, tidaklah mengutus siapa Allah nabiyan, seorang nabi. Jadi maknya tadi mananya nafi, ya, tidak. Illa, ya, karena ada illa ini, ya. Illa, kecuali ro'a, dia telah menggembala, gitu. Dia telah menggembala al-ghanama, kambing. Qala ashabuhu, berkata atau bertanya ashabuhu, para sahabatnya. Ashab untuk jam pada sohib, ya. Kalau sohibuhu satu orang sahabat, kalau ashabu berarti jamak. Jadi yang nanya bukan satu sahabat, tapi beberapa sahabat. Bertanya ashabuhu,
para sahabat Nabi. Wa anta, dan engkau, ya. Atau bahasa kita, engkau juga ya Rasulullah. Iya. Faqala, Nabi menjawab, na'am, iya. Kuntu adalah aku ar'aha, aku telah menggembalakannya ala qararito, untuk mendapatkan beberapa kirot. Ya, kirot itu ya qararit itu jamak pada kirot ya, jamaknya qararit. Jadi nilai apa namanya, bukan nilai, semacam mata uang gitu ya Pak. Itu kirot itu semacam mata uang. Kalau dulu kalau nggak salah terkenal untuk mata uang Mesir ya. Tapi ini pokoknya yang daerah Mekah sana ada yang menggunakan istilah kirot atau uang logam, Pak, uang logam baik dinar maupun dirham. Jadi Nabi menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah beberapa keping uang gitu ya, beberapa keping uang, dinar atau dirham. Li ahli Makkah, untuk ahli Mekah, untuk kepunyaan orang Mekah. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Berarti di sini Nabi menggembala itu berarti bukan punyanya ya, berarti statusnya apa Pak? Apa? Buruh ya, buruh menggembala kambing ya, buruh. Kalau kita punya, walaupun istilah menggembala juga ya, bukan penggembala namanya. Nah, kita bos yang punya ya. Jadi buruh menggembalakan kambing untuk mendapatkan upah. Dan ini semua para nabi ya, semua para nabi. Yang kita tahu, mungkin yang sering kita baca di Quran, yang diantaranya Nabi siapa? Nabi Su'aib ya, yang terkenal peternak ya waktu itu, karena beliau nggak punya anak laki-laki, yang menggembala putri-putrinya ya, yang kemudian salah satunya jadi istri siapa? Istri Nabi Musa ya, istri Nabi Musa itu. Dan Nabi Musa juga pasti menggembala kambing, karena bentuk mas kawin ya, mas kawinnya nikah dengan istri Nabi Suhaib itu dia menggembala kambing. 8 tahun berapa? 8 tahun terus ditambah sempurna dari berapa? 10 tahun ya. Nah, itu. Jadi Nabi Musa juga menggembala kambing. Ibrahim alaihissalam apalagi ya, itu terkenal beliau kaya raya karena salah satu usahanya juga berternak ayam ternak itu. Nah, jadi semua para nabi, dan kambing ini sudah ada di semenjak Nabi Adam ya. Kalau kita baca kisah Qabil dan Habil itu berkorban ya Pak, berarti kan itu kambing binatang jinak di zaman itu ya kan, sudah jinak ya kan. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad juga masih banyak kambing-kambing apa? Kambing liar, kambing hutan, tapi sudah jinak. Pada zaman Nabi Adam sudah jinak kambing itu. Itu. Jadi sudah ada ya. Jadi termasuk Pak, kambing itu penghuni bumi yang lebih tua daripada kita berarti ya. Itu kita, karena memang diciptakan duluan ya. Nah, mungkin di sini yang perlu kita gali adalah hikmahnya gitu ya. Kenapa semua para nabi itu menggembala kambing ya. Ada yang menggembala upahan tadi ya, ada yang menggembala memang punya sendiri. Kira-kira apa aja tuh Pak di antaranya tuh? Karena memimpin belajar memimpin lah. Oh, karena belajar memimpin ya. Jadi sebelum mimpin orang, mimpin kambing dulu gitu Bang Ade ya. Sebelum mimpin orang, mimpin kambing dulu. Ini kata Bang Ade ya. Siapa lagi? Apa? Karena juga dengan kepercayaan diberikan kambing itu, jujur apa enggak nih orangnya. Nah, ya. Latihan apa? Amanah ya, latihan amanah. Kalau kambingnya bukan punya sendiri berarti ya. Latihan amanah. Latihan amanah berarti. Jangan sampai ngeluarin kambing dari kandang 100 pulang tinggal 90 gitu ya. Itu amanah. Itu. Apa lagi Pak? Apa tuh? Latih kesabaran, karena semua kambing tidak jinak. Ada kambing yang bandel gitu ya. Ada. Enggak Pak, latih kesabaran. Gitu ya. Kalau bebek
Nah tuh beda. Kalau bebek tuh kalau yang depan sudah ngalor, yang semua ikut ngalor semua, gitu kan. Tapi kalau kambing, walaupun sudah dipakein apa namanya batas, tetap aja maunya nedak aja gitu ya. Tahu nedak nggak? Nerjang. Berarti kesabaran, karena kambing tadi suka bandel. Kalau bebek betul nggak ada yang berantem ya Pak. Kalau kambing nggak ada yang berantem, adu tanduk ya, adu tanduk berantem. Apa lagi Pak? Latih kesabaran. Apa tadi Pak? Belajar memimpin. Apa lagi tadi? Amanah. Latih kesabaran. Bang Roni apa? Belajar ikhlas ya, ikhlas banget. Nggak apa-apa, yang penting kambing kenyang, kita mah lapar nggak apa-apa. Yang penting kambingnya kenyang, ikhlas banget. Loh iya kan, biasanya kan yang penting kambing makan dulu gitu kan. Kita pokoknya makan belakangan gitu. Nah, iya gitu, ikhlas itu. Kalau nggak ikhlas itu. Nah, kalau kita makan dulu kambing yang keburu kemana-mana kan. Gitu. Belajar ikhlas. Jadi emang tadi ya banyak hal ya yang bisa ya, yang tadi jawaban para ikhwan ya diantaranya lah gitu ya. Yang belajar. Apa? Ya membentuk karakter pemimpin yang kuat ya, karena tadi ya ada ketabahan ya, kesabaran itu. Karena tadi kalau disebut penggembala tuh biasanya punya kambing bukan cuman satu, kambingnya banyak, kambing banyak. Jadi dia akan berhadapan dengan banyak hal memang. Pertama dengan domba-dombanya, dia harus bertanggung jawab atas keamanannya, ya, keamanan dari serangan pihak luar, ya, binatang buas. Keamanan dari orang-orang jahat yang akan mencurinya, ya kan? Nah, dia juga bertanggung jawab untuk menjamin agar apa? Domba-domba itu tetap kenyang, bukan cuma kenyang, dia harus tetap sehat. Nah, kemudian apa lagi Pak? Karena kambing itu banyak, itu biar setiap hari membidani tuh Pak. Tahu nggak membidani? Lahiran, kambing ada babaran tuh Pak. Oh iya. Kan nggak mungkin dia manggil dukun bayi kan, dia sendiri pasti tuh ya, dia sendiri itu. Jadi betul tadi ya, kesabaran luar biasa setiap hari ya kan. Jadi macam-macam tadi dari kambing itu sendiri ya, ada yang galak, ada yang lemah karena kecil, lemah karena sakit, lemah karena bunting, butuh pertolongan karena dia melahirkan. Itu benar-benar membentuk karakter seorang pemimpin yang kuat, tabah, yang pasti waktu itu dia nggak akan ngeluh ke kambing. Ya Pak ya, kalau memimpin orang masih enak, dia bisa ngeluh sama umat gitu kan, bisa ngeluh sama umat. Kalau memimpin kambing, mengeluh sama kambing, bing kamu nih, lambok aja jangan nakal, nggak mungkin kan gitu. Jadi kayaknya masih beratan memimpin kambing kayaknya ya. Loh, nggak ada yang bisa diajak ngeluh Pak, nggak ada yang bisa diajak curhat. Nah, kalau mimpin sama orang masih bisa diajak curhat, ya kan? Masih bisa bantu. Rois mau kemana nih? Mau ke riasah nah, bisa minta diantar sama umatnya. Kalau kambing mau mana nih? Mau makan pagi sarapan ke warung, kambing nggak bisa nganter. Kambing kan nggak bisa nganter ya. Gitu. Nah, kalau mimpin orang masih bisa disuruh-suruh, kita bantu kita. Gitu. Jadi luar biasa memang bisa membentuk pribadi seorang pemimpin yang kuat, yang bertanggung jawab, yang sabar, yang ikhlas. Ya. Jadi bisa membentuk karakter seorang pemimpin, ya, yang tadi yang amanah, yang sabar, yang kuat, yang ikhlas. Ini kalau sudah teruji, bisa nggak dia menggembala kambing? Jadi jangan remehkan angon ya, jangan remehkan, jangan gitu ya. Ini Rasulullah SAW ya, bahkan ketika beliau masih diasuh oleh siapa Pak? Halimatus Sa'diyah ya. Siapa?
Betul kan? Sulaiman Sadia kan, yang beliau dibelah dadanya kan. Nah itu kan beliau juga lagi menggembala kambing sama saudara-saudara ininya, ibu asuhnya itu. Ya. Sampai beliau cerita, waktu aku sedang menggembala kambing dengan saudaraku, tiba-tiba datang dua orang. Yang satu bilang, tuh anaknya, gitu kan. Tuh anaknya, gitu kan. Nah, mungkin orang itu megang saya, tapi saya nggak merasa dipegang. Kemudian dia membelah dada saya, kemudian jantung saya dikeluarkan, tapi saya nggak merasa dibelah. Nah, kemudian dikeluarkan apa? Yang hitam-hitam ya, sehingga ketika dimasukkan ke dalam dadanya jantung sudah berupa hatinya sudah putih, ya. Jantung hati ya Pak. Jadi hatinya dimasukin putih. Jadi hati Nabi itu putih Pak. Nabi putih. Jadi Nabi itu hatinya udah bersih putih ya. Hati manusia kan biasanya warnanya apa Pak? Merah ya. Nah, merah ya, merah tua. Nah, merah marun. Nah, kata Nabi yang dimasukkan ke dalam dada Nabi itu jantung hatinya sudah putih. Sudah putih. Bersih. Maka Nabi itu karena putih tadi Pak, Nabi nggak ada sifat pendendam, nggak ada pembenci, nggak ada dengki. Diapain pun Nabi itu nggak ada dengkinya. Kada musuh sekalipun nggak ada bencinya, nggak ada dendamnya, ya tuh, nggak ada keluh kesahnya, gitu ya. Itu Rasulullah SAW. Ya. Tentu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil dari proses tadi ya, profesi menggembala kambing itu. Yang pernah tinggal di kampung mungkin pernah semua kali ya Pak, bahkan mungkin sapi segala macam ya. Sapi ya, sapi itu. Sapi masih enak Pak, masih ditunggangin Pak. Sapi ditunggangin, kebo ya, kebo ditunggangin. Kalau sapi mah enggak ya. Sapi mah dibuat dokar, narik gerobak ya. Untuk. Kalau kerbau ditunggangin, dinaikin maksudnya. Ini ya, jadi jangan meremehkan ini profesi ya. Ternyata profesi ini bisa membentuk karakter seorang pemimpin yang hebat ya. Dan para nabi semua hebat-hebat ya, karena memang mereka dilatih oleh Allah lihat proses menggembala kambing dulu baru menggembala manusia seperti itu. Jadi kalau ke kambing aja ada rasa santunnya, belas kasihannya, sayangnya, apalagi pada manusia pasti lebih sayang lagi ya Pak. Kalau ke kambing saja ada belas kasihannya, ada sayangnya, ada pri ke perkambingannya gitu ya, apalagi ke manusia akan lebih pri kemanusiaannya pasti ya. Oh iya kan, ke kambing. Jadi banyak hal yang bisa diambil Nah, Rasulullah waktu itu menggembala untuk mendapatkan upah. Nah, dari sini termasuk juga kaitannya dengan masalah bab ini, karena tadi judulnya adalah bab tawadu dan merendahkan sayap kepada orang beriman. Ketika ada orang profesi apapun jangan direndahkan, profesi apapun. Menggembala kambing termasuk, tukang apa aja Pak ya, berdagang, mau pedagang asongan, mau pedagang kaki lima, mau tukang sapu, semua jangan diremehkan, nggak boleh. Kalau dia orang beriman harus rendahkan sayap, kita harus tawadu, kita harus hormat, karena orang itu dilihat bukan dari segi profesinya. Bahkan Nabi pernah mencium tangan orang yang kerjanya tukang belah kayu itu, belah batu. Jadi nggak boleh direndahkan, profesi apapun nggak boleh direndahkan gitu ya. Nah, karena tadi di sisi Allah kemuliaan itu di sisi takwa ya. Kalau dia tukang batu, tukang kayu, dia bertakwa, lebih mulia pada orang yang mungkin selama ini berdasi, keluar masuk mobil mewah, tapi dia koruptor ya kan. Loh ya kan, dia koruptor walaupun dihormati sama banyak orang mungkin ya gitu. Kalau mereka datang Pak, kalau mereka datang itu luar biasa. Kemarin saya ngisi taklim malam Rabu itu datang anggota dewan dari provinsi Banten tuh, Pak Jazuli namanya. Oh luar biasa Pak, kita aja bisa jadi ngisi taklimnya, yang mestinya saya ceramah Pak, ngisi taklim jadi cuman baca doa, dia suruh ngisi. Luar biasa kan?
Luar biasa itu. Bener itu malam Rabu kemarin. Yang mestinya saya ngisi, jadi nggak ngisi. Oh, dia datang. Padahal dia kan mau nyampaikan ya namanya juga dia bukan caleg, memang sudah jadi anggota dewan dari Gerindra, dari Demokrat, provinsi. Ya seperti itu penghormatannya gitu kan. Loh iya benar itu asli itu. Seperti itu ya. Itu manusia ya. Itu. Baik, kita lanjutkan sekarang. Wa anhu, dan darinya masih dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, lau du'iyat, sekiranya diundang, dipanggil, bukan disalah lagi. Lau du'itu ya. Berarti aku ya Pak, kalau du'iyat dipanggil. Lau du'itu, sekiranya aku dipanggil, diundang. Ila qura'in, untuk makan qura, ya bukan kura-kura Pak. Qura itu apa, kikil lah ya, kikil kambing. Au zira'in, atau lengan, ya kaki kambing Pak. Zira'in kaki zira'. Ya, sekiranya aku diundang untuk makan kikil atau makan kaki kambing, la ajab itu, sungguh aku akan penuhi. Walau dia, dan sekiranya aku dikasih hadiah, ilaya kepadaku zira'un, tadi zira'un kaki kambing, au qura'un atau kikil, kebalikan ya Pak. Jadi la qabiltu, sungguh aku terima. Rawal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kaitannya dengan masalah tawadu, merendahkan sayap terhadap beriman. Jadi jangan sampai Pak, kita menolak undangan orang untuk makan gara-gara mungkin menunya kita tidak suka gitu. Ini tidak suka, atau kita tahu mungkin dia ngasih makan cuman apa gitu, nggak boleh. Atau kita menolak hadiah gara-gara kita ya tadi kita nggak suka pemberiannya. Nabi memang pernah dikasih hadiah, beliau tolak karena waktu itu lagi masih pakaian ihram ya, haji wada. Orang ngasihnya itu himar buruan. Nah, himar buruan itu kan nggak boleh ya, orang sedang ihram nggak boleh ya makan dagingnya, nungganginya buruan, itu juga liar ya, liar, nggak boleh. Jadi jangan lihat apanya Pak, menunya berarti ya. Jadi kita akhirnya merendahkan orang gara-gara dia ngasih makan yang mungkin menurut kita tidak berharga, tidak berharga. Itu. Nah, jadi untuk pada waktu itu ukuran kalau orang diundang makan dengan kaki kambing itu kayaknya ya rendah banget gitu kan. Karena di sana tuh kambing itu ya kayak kita mungkin apa Pak? Ayam. Kita diundang untuk makan ceker ayam, kira-kira seperti itu gitu ya. Seperti itu. Ceker ayam. Kalau persamaan dengan kita mungkin sekarang ayam ya. Kalau di sana kan memang kambing itu biasa, hari-harian ada gitu, karena seperti itu. Kalau hari ini diundang untuk makan kaki kambing mah mewah banget tuh, udah mewah banget itu. Saya juga nggak akan nolak, bener Pak, akan nolak. Siapa yang mau undang saya nih? Bang Ade, habis taklim langsung mampir tempat Pak Darwis ya. Nah itu enggak ya. Bang Ade langganannya kan Pak Darwis itu, Pak Darwis. Enggak nolak gitu kan. Karena Nabi kan enggak nolak gitu kan. Orang Nabi nggak akan nolak ya, berarti kan sehat ya kan. Jadi jangan dilihat apa menunya itu. Jadi kalau sudah undangan, nah dari sini kalau ngeliat ini berarti Pak, ketika ngundang makan Nabi pasti orang itu niatnya bukan sodako. Ya kalau nggak hadiah tadi ya menyantuni. Babas tamu itu kan diundang untuk jadi tamu, nah, disantuni untuk penghormatan. Ya bentuknya hadiah gitu.
bentuknya hadiah. Karena emang Nabi nggak makan sodako gitu ya. Nah, termasuk kita juga sebagian seperti itu ya. Ketika mengundang Ivan apa kita jangan niatnya sodako gitu ya. Dia kan niatnya ingin apa? Memberikan hadiah ya sebagai ungkapan rasa syukur kita punya apa gitu ya. Itu. Karena memang beda antara sodako dengan hadiah. Nah, kalau sodako biasanya yang diundang memang orang miskin ya, karena faktor apa? Faktor peduli ya, karena dia orang nggak mampu, dia biasa makan enak, kita undang kasih makan, nggak seperti itu. Tapi kalau hadiah orang lebih terhormat dan mestinya seperti itu, gitu ya. Jadi ketika kita ngundang makan apa, jangan niatin sodako, apalagi di sini Bang Ade Ustadz ambil khutbah Jumat ajak makan ke warung, bukan sodako itu, kita penghormatan itu ya, kalau mati santu ini makan. Itu. Iya, itu bukan sodako. Nah, Nabi sampai mengatakan seandainya aku dikasih hadiah walaupun dengan apa tadi, lengan kambing, kayak kaki kambing atau kikil, tetap Nabi terima, lakobil itu terima. Gitu. Jadi jangan merendahkan nilai yang diberikan, karena otomatis kalau kita merendahkan nilai yang diberikan sama dengan merendahkan orang yang memberi juga gitu kan. Emang lo ngasih apa ngundang-undang gua gitu kan? Marodi gitu ya. Emang lo ngasih apa ngundang-undang gua gitu kan? Udah tenang aja, nanti pasti ada yang mati ntar. Seperti itu. Padahal diundangnya saja, Pak, diundangnya saja itu berarti apa, sudah wajib datang, karena hak buat yang undang untuk didatengin ya kan. Hak muslim atau muslim itu kan 6. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia mengundang wajib didatengin ya, seperti itu. Datang aja udah wajib kalau diundang ya Pak, diundang gitu. Diundang makan. Kalau diundang kondangan gimana Pak? Diundang kondangan wajib. Ini diundang ya, gitu. Ya diundang wajib datang, undangnya. Tapi kadang-kadang gini, undangnya seperti apa nih, gitu kan? Kadang-kadang kan ada gini Pak, orang tak dari mana tahu, kayak tempat saya itu kan karena tinggal di masyarakat seperti itu, tiba-tiba ada undangan, saya sendiri nggak tahu nih orangnya yang mana, di mana gitu kan. Iya, karena mungkin orang itu datang ke RT gitu ya, kemudian minta data seperti itu, gebiah uyah saja gitu ya, gitu aja. Makanya pas kadang itu datang gue saya bingung, ini mau kondangan ke Pak, datang ini saya nggak tahu orangnya yang mana gitu, mau ngasihnya bingung. Kita nggak kenal kan, nggak kenal gitu. Nah kita datang nih lagi kondangan, nah, orangnya yang ngajatan yang mana ya, kita nggak tahu kenal gitu ya. Pas saya tanya dapat dari mana, namanya dari buku resepsi itu. Resepsi. Seperti itu. Kalau kita datang kepada yang pernikahan, yang nikah itu hasil zina itu gimana sih? Yang nikah kenapa? Zina itu ya nggak apa-apa. Apa kita datang atau kalau memang yang kan nggak boleh kan pas lagi terjadi akdu nikahnya ya, kemudian kita sebagai saksi di situ ya kan, nggak boleh sebagai saksi di situ. Kecuali kita berani mengatakan tidak sah. Wah, tuh. Berani nggak gitu kan? Lo ya kan? Iya. Kalau dia baca berarti setan bisu kata. Berarti setan bisu kata Nabi. Ya kita niatnya takziah aja, takziah ya, datang takziah, ikut takziahnya aja, takziah. Jadi niatnya apa takziah? Takziah itu adalah termasuk apa? Wajib, hak buat mereka. Wa idza apa? Bukan kalau yang itu mengantarkan jenazahnya ya. Jadi itu hak buat mereka. Nggak usah diundang kalau takziah mah Pak. Takziah mah nggak usah diundang. Ya kan tuh hak buat mereka, hak ya. Nggak usah diundang, datang aja, datang. Nah, kita niatnya tak. kita lagi di jalan nih, lagi pulang
Ya namun lagi di jalan gimana sih, kita ada waktu gitu kan. Kita ada waktu gitu. Ya, saya gitu, karena tetangga, saya memang kan jarang di rumah ya. Kalau begitu saya nanti datang siang-siangnya, maaf saya nggak datang gitu kan, karena dia tahu juga saya jarang di rumah gitu ya. Satu orang meninggal itu apa poligraf, nyolatin aja, minta diuploadin. Paket dari satu upload 50.000. Mungkin segini, mungkin mana deh? Ikut. Yang mau nyolatin minta. Wow. Nah itu pembelajaran buat kita semua mestinya, kita semua supaya bisa apa, menyolatin jenazah, sehingga pas keluarga kita mati nggak perlu bayar orang. Kalau kita bisa, kenapa mereka mau bayar? Karena mungkin nggak bisa nyolatin. Semua yang ikut ceritanya, semua yang ikut semua yang ikut. Ya, artinya kalau sudah minta seperti itu, ya, Pak, kalau sudah minta ya, itu sudah indikasi tidak ikhlas, ya, tidak ikhlas. Padahal kan yang ada ngaruhnya itu yang ikhlas, ya kan? Yang ada ngaruh itu yang ikhlas. Itu, kalau udah minta ya Pak. Nah. Kadang saya ketika mandikan baju azab, begitu selesai dikasih duit saya. Ya. Kalau kita haknya yang hidup, harusnya kan yang wajib kan. kewajiban yang hidup. Nah, yang lebih berhak adalah keluarganya. Makanya tadi berarti pembelajaran buat kita supaya setiap kita ini bisa, sehingga ketika keluarga kita meninggal nggak perlu kita bayar orang. Bila kan tadi bayar ya sudah, nggak usah orang itu bayar, kita aja kan. Nah, seperti itu, kita sama cari orang-orang yang ikhlas. Biasanya sih nggak minta dibayar, cuma nama pihak itu. Tadi kan bahasanya kan minta, ya kan? Minta. Kemarin belum lama kita disediakan tanpa 50.000. Oh, tadi bukan per orang yang mau nyolatin, berarti itu mungkin semacam apa, panitia itu gimana gitu ya? Iya, dan itu waktu upload tadi nanti baru semua. Artinya bukan orang yang mau nyolatin itu minta dibayar, bukan kan? Kasih udah tahu kasih. Hah? Ya dok. Datang itu karena ada itu. Artinya bukannya orang saya mau nyolatin kalau dibayar nggak begitu, enggak kan? Enggak seperti itu kan? Nah, sebenarnya kita ya bisa nolak, ya kan? Kita bisa nolak. Kalau misalnya diminta, iya. Artinya kita yang pihak yang duka bisa nolak, atau kita yang ikhlas ketika dikasih kita nolak juga, nggak, jangan mau gitu maksudnya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita diminta tadi kita mau ngasih, ya nanti akan terus itu. Ya, justru kita yang sudah tahu itu paling tidak ya terhadap hal-hal yang bid'ah gitu. Kalaupun kita belum bisa merubah orang lain, kita dulu berubah. Kita enggak dulu gitu, seperti itu. Kita enggak ya. Gitu. Tenang bersaksi lah. Tenang bersaksi. Jenazah apa ya? Sholat itu kan mati. Sekarang itu kan banyak. Poin juga. Sedangkan jenazahnya sebetulnya orangnya itu orang. Ya nggak boleh. Dan iya nggak boleh. Dan juga nggak ada sunahnya harus nanya seperti itu, nggak juga. Perintahnya itu adalah kita nggak boleh menceritakan hal buruk si jenazah. Apapun yang kita katakan harus yang baik-baik. Dan yang paling baik kata Nabi apa? Allahumma ighfir lahu. Doain itu aja gitu. Nggak boleh kita menceritakan hal ihwalnya apapun. Karena semua ucapan kita akan diaminkan kata Nabi oleh para malaikat. Gitu. Jadi nggak boleh. Ini etika juga kadang-kadang kita suka, bukan kita ya, artinya di luar itu saya perhatikan ada jenazah, bahkan proses pemakaman pakai untuk guyon itu, untuk lucuan, candaan gitu kan. Ya sering gitu. Itu di luar seperti itu. Jadi nggak hikmat. Kalau kita insya Allah sudah bagus lah ya, bagus tertib. Karena kita sudah terpimpin ya Pak, terpimpin. Nah tadi khoir gitu ya, khoir. Jelas dia matinya Ode misalnya kan. Kalau ini matinya Ode kan bilang khoir gimana gitu. Padahal kalau surat apa atau balapan 4 kita nggak boleh nyolatin,
Kalau jelas mati fasik nggak boleh nyolatin. Tapi karena memang hak jenazah, dia disolatin, silahkan disolatkan sama keluarganya. Sama dengan ketika Nabi dihadapkan jenazah, Pak Nabi, dia punya utang nggak? Ya. Oh, dia punya utang 2 dinar. Nah, sahabat kemudian Nabi nggak menyolatin. Begitu ada sahabat yang menjamin, ya, dijamin ya, dijamin baru Nabi nyolatin. Kalau belum ada yang menjamin, silahkan disolatkan. Nabi nggak nyolatin. Jadi Nabi nyuruh keluarganya nyolatin, tapi Nabi nggak nyolatin. Nah itu. Nah kemudian belakangan setelah ada kemenangan ya, setelah ada kemenangan dalam perang, ketika ada orang meninggal, Nabi bilang begini, kalau jenazah salah seorang di antara mati meninggalkan warisan, itu haknya ahli waris. Tapi kalau meninggalkan hutang, tanggungan saya. Gitu. Nah, Nabi membayarnya jadi itu hasil apa? Ghanimah. Karena Nabi kan dapat 1/5 ya, humus 20% untuk Allah dan Rasul. Nah, itu salah satunya adalah untuk membayar hutang-hutang itu. Jadi kalau kalian meninggal kemudian meninggalkan utang, meninggalkan harta, itu haknya ahli waris. Tapi kalau meninggalkan utang, tanggungan saya. Itu Nabi yang menjamin. Nah, setelah Nabi mendapatkan apa? Ghanimah ya, dari hasil ghanimah 1/5 atau 20% itu. Gitu. Nabi yang menjamin. Nah, itu pemimpin tadi Pak Roin itu luar biasa, ya kan? Nah, Nabi menyolatkan itu. Gitu ya. Jadi kalau jelas matinya fasik, ya kasusnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kan? Nabi mau nyolatkan, kemudian tegur sama Umar, tapi karena Nabi merasa dia orang punya jasa. Jasanya apa Pak? Jasanya itu ketika pamannya hijrah, Hamzah, beliau itu Abdullah bin Salul ngasih baju. Nah, Nabi tahu. Nah, Nabi ingin balas budi. Dan anaknya Abdullah bin Salul juga merengek-rengek supaya disolatkan sama Nabi. Tapi kemudian turun Quran surat apa tadi? At-Taubah 85. Jangan kamu sholatin jenazahnya, jangan kamu doa di kuburan selamanya. Nggak boleh, karena matinya fasik. Muslim loh Pak, ikut perang Tabuk, bikin masjid, sholat 5 waktu gitu ya. Tapi karena fasik, nggak disolatin. Nah seperti itu. Kita nggak bisa menghukumin secara fasik. Ya nggak bisa, tapi kan mati fasik ketahuan, mati gantung diri gitu kan. Oh ya. Loh iya kan, mati di atas perut pelacur, nah kan jelas. Ya kan jelas kan? Mati OD termasuk. Mati OD tadi kan, jelas OD, kan jelas kan? Ya seperti itu. Oh yang jelas-jelas. Udah jelas kan? Muslim mati terbunuh tapi dia di pihak musuh, ya bisa jadi kan? Kalau yang bisa aja gitu. Misalnya gitu kan? Misalnya. Loh ya kan misalnya. Itu. Kan jelas matinya tadi, mati fasik. Jadi nggak kita nyari-nyari dia fasik bukan, ya nggak begitu, enggak gitu kan. Matinya mati fasik. Oh iya kan masih gantung diri ya kan. Tadi lagi dalam maksiat zina misalnya. Lanjut ya. Satu lagi. Jadi para ikhwan ya, jangan nolak ya ketika diundang untuk makan apa tadi? Makan kaki kambing, nolak, rugi sekarang. Nggak ada yang nolak ya. Kalau pernah samurat juga sekali ini gitu ya, lagi gratis. Gratis nih, traktir soalnya, traktir. Lanjut. Wa'an Anasin, dari Anas bin Malik ya. Semoga Allah meridhoinya, qala berkata, kanat naqatu Rasulillah, adalah ontanya Rasulullah ya. Al-Atba, namanya Al-Atba Pak. Jadi onta Nabi ada yang namanya Atba, ada yang namanya Kuswa ya. Kuswa. Ini Atba. Itu Nabi punya onta namanya Atba. Onta itu kalau untuk ukuran kendaraan termasuk mewah ya Pak, dan mahal sampai hari ini. Kalau yang bagus itu harganya di atas 1 miliar ya kan, onta itu. Latus baku, tidak tidak bisa dibalap. Nah itu. Terus sabako artinya kan lomba kan Pak. Lomba, sabako lomba kan. Mau sabakoh gitu ya. Tilawatul Quran. Latus baku,
tidak bisa dibalap. Aula takadu tusbaku atau hampir dibalap. Gitu. Jadi kalau jalan Nabi ontanya juara satu terus gitu ya, kenceng. Oh, ini kenceng, jalannya kenceng. Onta kan nggak lari ya, jalan ya, jalan, tapi kenceng. Faja'a Arabiyun, maka datanglah orang Arab Badui, ya, bukan Arabun ya, tapi Arabiyun. Kalau Arabun Arab, ya, kalau Arabiyun itu Arab Badui. Ala qu'udin, ya, dalam keadaan dia duduk, lahu baginya, fasabaqoha, ini onta Arab Badui itu malah melampauinya, bisa mengejarnya, jadi dapat membalapnya. Fasyaqqa, maka apa Pak? Syaqqa itu belah artinya. Di sini maksudnya bukan belah ya. Ya cemas, gimana gitu ya. Fasyaqqa dzalika al muslimin. Jadi para kaum muslim pada waktu itu pada mencemaskan. Hatta arafahu, sehingga dia mengetahuinya. Faqala, maka Nabi bersabda, jadi Nabi mengetahui bagaimana keadaan para sahabat yang lihat onta Nabi kebalap gitu kan, itu. Jadi kayaknya nggak enak gitu ya Pak. Kok nonton Nabi kebalap gitu ya, nggak enak. Gitu. Nah sehingga ya hatta arafahu, Nabi mengetahuinya. Faqala, maka Nabi bersabda, hakun Allah, hak atas Allah, alla yartafi'a, agar tidak ada yang meninggikan sesuatu dunia illa wado'ahu, kecuali akan merendahkannya. Ya rawal Bukhari, hadis Imam Bukhari. Paham maksudnya ya Pak? Paham nggak Bang Ade? Hah? Paham nggak? Iya, ya. Ibu-ibu paham nggak? Jadi Nabi punya onta, namanya apa tadi, siapa? Siapa? Apa ya? Namanya apa? Atba. Onta ini onta bagus ya. Jadi gagah, sehingga kalau sedang konvoy gitu nggak pernah terbalap, selalu terdepan ya, selalu terdepan. Walaupun Nabi juga ketika jalan itu nggak selalu depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Itulah pemimpin ya, pengembala kan gitu ya Pak. Jadi bang seperti itu, nggak selalu di depan, kadang di depan ya, kadang di tengah, kadang di belakang gitu ya. Itu. Nah artinya onta ini terkenal, bukan terkenal juara ya, tapi memang ini onta gagah, sehingga nggak pernah terbalap oleh onta-onta sahabat yang lain. Gitu. Nah suatu saat, atau hampir terbalap pun tidak tadi ya, hampir aja. Ini nggak bisa ada yang nyaingin onta Nabi. Nah suatu saat datang orang Arab Badui, itu dia onta itu kayak ya, kenceng ya, bukan lancang ya. Nah kenceng, tapi dianggap oleh para sahabat kayak lancang ya, karena dia membalap onta Nabi. Jadi pada nggak enak ya, pada nggak enak ya. Pastinya karena terkesan kayak lancang karena mendahului onta Nabi seperti itu. Padahal memang ini onta membalap karena ini onta bagus gitu kan, karena bagus. Gitu. Makanya begitu Nabi tahu, Nabi bilang ya, bersabda, itu hak atas Allah atau wajib atas Allah untuk seperti itu. Jadi di mana ada orang merasa ini hebat, pasti akan direndahkan. Seperti itu. Makanya nggak boleh gitu ya. Kita merasa paling, Pak, nggak boleh. Kalau sering saya bilang, kalau orang merasa gede, ya nanti bakal dikempesin. Oh iya betul. Kalau orang merasa gede bakal dikempesin, bener itu. Orang merasa gede, kempesin. Kalau dia merasa rendah, tinggi, bakal direndahkan. Seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh. Nah bahasa ini gitu, mentang-mentang. Jadi sok banyak, sok gede, sok apa aja gitu, nggak boleh merasa. Itu bakal direndahkan. Bakal merendahkan seperti itu. Jangan sok-sokan itu ya. Jangan sok-sokan itu. Jadi makanya kita sebaiknya kita apa? Ya tawadu tadi ya, tawadu seperti itu. Atau siap ketika pada waktu itu memang benar ya, dalam musabaqah dia juara satu, siap saat juga akan dikalahkan. Nah, seperti itu. Jangan merasa bahwa nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Akan selalu bertengger juara satu, tidak seperti itu. Itu ada hakullah katanya kan. Jadi selalu seperti itu. Nah, akan direndahkan. Ya, akan direndahkan. Itu para ikhwan ya. Nah, ini nanti berlanjut babnya tentang apa, masalah kibir ya, masalah sombong. Ya, nanti dibahasnya. Jadi karena ini termasuk perkara yang sangat penting kaitannya masalah akidah, di mana surga itu diharamkan buat orang-orang yang punya seberkas kesombongan gitu ya. Ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada ya?
Cukup ya? Cukup. Insya Allah ya, yang akan datang kita lanjutkan. Mudah-mudahan insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.